Hey Lur, pernah nggak sih kalian mikir di balik angka-angka statistik yang dipamerin oleh pemerintah, sebenarnya ada berapa banyak orang yang malam ini tidur sambil nahan lapar? Kita sering lihat kan para pejabat muter-muter pakai pengawalan yang ketat cuma buat nyari muka atau konten blusukan. Tapi Lur, 1400 tahun yang lalu ada seorang pemimpin tertinggi yang muter-muter tiap malam sendirian, bukan buat cari muka, tapi karena beliau beneran takut ditanya oleh Tuhan kenapa ada rakyatnya yang kelaparan. Hari ini kita bakal bahas momen paling memilukan dalam hidup Umar bin Khattab saat beliau nemuin seorang ibu yang lagi masak batu. Bener Lur, ini beneran masak batu. Sambil sang ibu ini nyumpahin nama Umar bin Khattab di depan muka beliau sendiri. Yuk langsung aja kita bahas di Rudik. Diketahui Lur, Umar bin Khattab ini lahir di kota Mekah sekitar tahun 584 Masehi, berasal dari Bani Adi, yaitu salah satu suku terkemuka dalam kaum Quraisy. Ayahnya ini bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Sebelum memeluk Islam, Umar ini dikenal sebagai sosok yang keras, tegas, dan sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Ya istilahnya ya, dari benci jadi cinta Lur. Ini tuh benar-benar dialami oleh Umar bin Khattab. Jadi ceritanya gini Lur, ketika beliau mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran dari surat At-Toha yang dibacakan oleh adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab, ayat-ayat inilah yang mengunggah hati Umar bin Khattab hingga beliau memutuskan masuk Islam. Keislaman Umar bin Khattab ini Lur menjadi titik penting dalam sejarah dakwah Islam, karena setelah beliau masuk Islam, umat muslim ini dapat beribadah secara terbuka tanpa adanya rasa takut. Ya karena Lur, diceritakan Umar ini memiliki tubuh yang tegap, kuat, dan juga kokoh. Beliau juga memiliki sorot mata yang tajam dan juga kuat, sehingga banyak orang yang takut dan juga segan terhadap Umar bin Khattab ini, ya termasuk kaum kafir Quraisy Lur. Umar bin Khattab ini juga diberi gelar sebagai singa padang pasir atau Asadullah dari masyarakat suku Arab karena keberanian dan ketangkasan beliau menggunakan pedang. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Umar ini menjadi salah satu sahabat terdekat yang membantu proses kepemimpinan Islam selanjutnya Lur. Kan kita tahu ya, setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Islam ini diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq ini wafat pada tahun 634 Masehi, Umar ini diangkat menjadi khalifah kedua Lur. Selama masa pemerintahannya Umar, Islam ini mengalami masa kemasan dengan penaklukan besar seperti Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Romawi Timur. Umar bin Khattab ini juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang hidup sederhana Lur, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, aku bakal cerita ini Lur, gimana sih sosok pemimpin sejati seorang Umar bin Khattab. Suatu ketika dalam kepemimpinan Umar bin Khattab terjadi tahun Abu Lur, yaitu masyarakat Arab menderita masa paceklik yang sangat berat. Hujan gak turun-turun, pepohonan mengering, hewan-hewan mati, tanah tempat berpijak hampir menghitam layaknya abu. Dan suatu malam
bersama sahabatnya yang bernama Aslam. Khalifah Umar ini tuh berjalan-jalan ke kampung terpencil yang berada di tengah gurun yang sepi lur. Dan sayup-sayup telinga Umar bin Khattab ini tuh menangkap suara tangisan anak kecil, dan tak lama kemudian tangisan ini tuh berhenti. Ya tapi sebentar lagi terdengar lagi nih lur, tangisan anak kecil ini. Umar bin Khattab ini langsung dong ya mencari sumber suara tangisan itu, yang mengarah pada sebuah rumah gubuk sederhana yang terbuat dari kulit kayu. Di dalamnya lur, tampak nih seorang ibu tengah duduk di depan sebuah tungku, seolah-olah ia ini sedang memasak. Sesekali ibu ini sibuk mengaduk-aduk panci, dan sesekali pula ia membujuk anaknya untuk tidur. "Diamlah wahai anakku, tidurlah kamu sesaat sambil menunggu bubur segera masak," ujar sang ibu ini lur. Anak kecil ini tuh bisa nih tertidur sesaat karena mendengar ucapan ibunya. Tapi gak lama kemudian dia bangun lagi lur dan kembali menangis. Kejadian ini tuh berulang kali sampai akhirnya membuat Umar penasaran dengan apa yang dikerjakan sang ibu. Perlahan Umar mendekat dong ya, lalu tangannya mengetuk pelan di daun pintu sambil mengucapkan salam. Di saat itu lur, Umar tuh benar-benar gak mau identitasnya terbongkar lur. Jadi beliau ini nyamar jadi warga biasa. Umar lalu bertanya dong ya, apa yang sedang dimasak si ibu ini, dan apa sih penyebab anaknya ini menangis. Dan dengan sedih lur, si ibu ini menceritakan keadaannya, kalau anaknya ini menangis karena kelaparan, dan sementara si ibu ini tuh nggak punya makanan apapun di rumahnya. Dan kalian tahu apa yang dimasak si ibu lur? Ini tuh sebongkah batu yang beliau aduk-aduk untuk menghibur sang anaknya. Dan seolah-olah ibunya ini tuh sedang membuat makanan lur, padahal batu yang diaduk. Dan di depan Umar, ibu ini mengumpat lur. Celakalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Hah, ibunya belum tahu nih kalau di depannya tuh Umar bin Khattab lur. Dan mendengar kekesalan si ibu ini, Umar ini tuh lantas pergi dan menangis, memohon ampun kepada Allah. Bahkan beliau ini merasa menjadi pemimpin yang teledor hingga nggak tahu ada rakyatnya yang kesusahan. Lihat deh lur, kalau zaman sekarang kayaknya 1000 banding 1 deh pemimpin yang benar-benar takut rakyatnya kelaparan. Dan tanpa pikir panjang lur, Umar ini segera pulang dan mengambil sekarung gandum. Beliau bahkan membawa sendiri lur karung gandum ini di punggungnya dan menuju ke rumah ibu yang memasak batu tadi. Sang pengawalnya yang bernama Aslan tadi lur, melihat pemimpinnya tergopoh-gopoh membawa karung gandum, menawarkan diri dong ya untuk membantu. "Wahai Amirul Mukminin, biar aku sajalah yang memikul karung ini." Umar bin Khattab malah nolak lur dan menjawab apa coba? "Apakah engkau mau menggantikanku menerima murka Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan? Biar aku sendiri saja yang memikulnya, karena ini lebih ringan bagiku dibandingkan siksaan Allah di akhirat nanti." Waduh, pemimpin yang patut dicontoh nih lur. Dan setelah sampai di rumah si ibu tadi lur, tahu nggak? Umar ini tuh nggak cuma ngasih karung gandum doang, beliau juga bantu memasakkan sebagian gandum untuk dijadikan makanan. Dan setelah matang, ibu dan anak ini dipersilakan untuk makan sampai kenyang. Bayangin coba, seorang pemimpin udah ngangkat karung sendirian, dimasakin pula. Aduh, baik banget kan ya. Kalau diinget-inget, ada sih ya kemarin ya pemimpin kita yang ngangkat beras. Siapa tuh? Tapi ngangkat doang. Nah, si ibu ini langsung berterima kasih dong ya, dan sambil berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau itu lebih baik dibandingkan Khalifah Umar." Padahal ini tuh Umar, woi, aduh. Dan Umar hanya menjawab gini lur dengan rendah hati, "Berkatalah yang baik-baik. Besok temui Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupimu." Dan bener aja lur, keesokan harinya datanglah si ibu ini ke Baitul Mal. Umar pun menyambut dong ya dengan senyuman bahagia ketika ibu itu
melihat wajah Khalifah yang di depan mata ini, dia langsung menyadari nih kalau orang yang membantu pada malam itu adalah Khalifah Umar. Sang ibu yang sempat mengumpat Umar ini yang langsung ketakutan dong ya, gemeteran gitu ya, takut dihukum kan ya. Ibu ini langsung berkata, "Lur, aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata yang zalim kepada engkau. Aku sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan." Tapi Lur, Umar bin Khattab ini tuh cuma menjawab, "Ibu ini tidak bersalah, akulah yang bersalah selama ini. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudikah kiranya ibu memaafkan aku?" Waduh, kapan lagi coba seorang pemimpin malah minta maaf ke rakyatnya, Lur, karena membiarkan mereka kelaparan. Aduh, ini benar-benar seorang pemimpin udah mah yang takut sama Tuhan, introspeksi diri, nggak nyalahin orang. Aduh, jarang sih kayak gini. Coba Lur, kalau di kita banyakan aduh cuma klarifikasi aja ya sudah selesai. Bukannya ngasih solusi, minta maaf ke rakyatnya. Ini tuh benar-benar sosok pemimpin yang patut dicontoh sama pemimpin-pemimpin kita nih Lur. Kisah ini tuh ngajarin kita satu hal Lur. Kekuasaan itu kalau nggak dijagain sama rasa takut bakal berubah jadi penindasan. Kalau ada seekor keledai mati karena jalanan yang rusak, aku takut Allah akan menuntutku di hari kiamat. Umar bin Khattab ini tuh ngajarin kalau pemimpin itu harus jadi orang yang pertama ngerasain lapar dan jadi orang yang terakhir ngerasain kenyang. Tapi sekarang Lur, banyak yang kebalik. Rakyatnya disuruh hemat, pejabatnya malah pamer makanan yang mewah. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah pemerintahan kita bisa mencontoh Umar bin Khattab atau bahkan mustahil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga puasa kalian mendapat keberkahan, walau terkadang warteg di sisi jalan menggiurkan. Hadapi semua dengan kebaikan agar kita meraih kemenangan. Nama aku Tika, see you at next video. Bye.